sudah menginformasikan dengan kepolisian dan TNI sudah tadi di sana ya, dan beberapa nama mengkerucut itu. Bukan berarti ini positif tenggelam. Dan itu sedang pencarian juga. Misalkan pencarian ke keluarga dan segala macam. Cuma yang jelas ini tidak ada di pondok. Bukan berarti di sini. Itu pertama. Ya Pak ya, kita belum A1. Jadi ulah disebatkan tenggelam 9, jangan. Mudah-mudahan semuanya hilang. Mudah-mudahan dia cuma belum balik sudah disebut keluarga. Mudah-mudahan. Ini mah sambil mereka mencari dari orang tua juga, beli dijemput, memanfaatkan waktu yang masih tersisa, akan pencariannya mungkin kita akan menurunkan perahu. Iya, baru dibikin kita arus, kita cuma minta pada saat tenggelam titiknya sebelah mana ya? Saksi. Mohon, itu mungkin pertama. Jadi bukan pertama, kita hanya pencarian hanya di permukaan, di kuber Pak. Terus dari pihak Basarnas Tasik juga sudah bergerak satu regu dengan alat SAR-nya. Terus juga untuk alat selam juga kita sudah siagakan. Tapi kalau lihat seperti ini kan zero visibility Pak, nggak bisa diselamin. Apalagi kita menjelang malam. Kita hanya mungkin pakai perahu motor di atas di kuber. Itu mungkin ya Bapak-bapak ya untuk perencanaan. Jadi sementara kami minta titik mana aja, dari mana dan kemana. Tadi yang nolong, ini mana? Tadi penolong, saksi. Tadi di mana tadi? Mentasnya di mana? Di mana tadi? Santai di mana non? Santai. Mentasnya di mana? Di mana? Mentas sama di awal mula tadi itu. Di orang kapal dia nyisip kapal dia. Nah, terus ada ya kadari ayo di payun di bunker. Iya, Mang Iwan. Ya, apa? Mana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andre. Jadi kali ini gua dan tim akan membahas atau mengupas tuntas kejadian 11 siswa MTS meninggal saat susur sungai yang bertepatan di Ciamis. Mungkin kalian juga sebagian udah ada yang tahu ya informasi yang beredar di media-media sosial. Jadi kemarin gua dan Bang Ale dan tim langsung ke lokasi dan ingin bertanya kepada yang membantu saat evakuasi seperti apa sih ceritanya, dan banyak beberapa orang yang mungkin masih simpang siur ya. Makanya kami ingin mengupas tuntas seperti apa sih cerita atau kronologinya secara detail agar tidak ada simpang siur lagi. Oke teman-teman, mungkin penasaran nih seperti apa secara detailnya kronologi 11 siswa MTS meninggal saat susur sungai. Saksikan setelah yang satu ini. Nah, JBKers, kali ini saya berada di Hotel Ramayana, Tasikmalaya. Jadi Jakarta rekomendasi banget buat teman-teman yang mau backpackeran, mau tamasya, mau liburan keluarga. Ramayana Hotel Tasikmalaya. Ini rekomendasi banget ya. Nih dengan segudang fasilitas bintang 2, rasa bintang 4. Tidur dulu. Waduh, berenang dulu lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat penonton setia Jejak Backpacker di rumah. Kali ini saya sudah berada di lokasi tragedi susur sungai di daerah Ciamis, tepatnya di Sungai Cileer. Jadi berita yang beredar selama ini
mengatakan bahwa di sini itu ada pusaran yang besar di dalamnya sehingga memakan korban atau menenggelamkan siswa-siswa tersebut. Jadi di sini kita akan kupas tuntas berita-berita yang beredar, bagaimana kejadian yang sebenarnya. Nanti akan kita hadirkan narasumber yang akan kita wawancari langsung. Ikuti terus perjalanan Jejak Backpacker. Yap, kali ini saya sudah berada di lokasi tragedi susur sungai. Kejadiannya tanggal berapa kemarin Pak? Saya lupa. Jumat kemarin ya. Sekitar 2 minggu yang lalu. Seminggu ya, yang lalu. Jumat kemarin, sekarang kan Sabtu. Dan telah memakan korban 11 Pak ya, 11 siswa. Jadi di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana kronologi, bagaimana kejadian itu. Jadi selama ini kan beredar bahwa di sungai ini ada yang memberitakan itu sungai ini angker lah, terus ada lagi yang memberitakan di sini ada pusaran air lah. Nanti kita tanya langsung sama Pak RW. Oke, kita langsung aja ya. Pak RW, perkenalkan dulu Pak. Ya. Saya Ale. Pak, maaf Pak, belum kenal namanya. Oh, Ramdhani. Pak Ramdhani. Pak Ramdhani ini adalah RW di Dusun Wetan. Dusun Wetan RW 1. Dusun Wetan RW 1. Oke. Pak, jadi menanggapi berita-berita yang beredar selama ini kan banyak banget yang boleh dibilang ngawur, Pak ya. Gitu. Hoax lah gitu ya boleh dibilang. Oke, bisa dijelaskan Pak, awal mula kejadiannya itu seperti apa sih Pak? Kalau awal mula kejadian saya kurang tahu ya. Karena saya ada laporan dari warga ya, cuman ada yang ada kegiatan gitu dari warga, ini bukan dari yang punya kegiatan itu. Soalnya ya nggak ada izin juga gitu yang punya kegiatan itu. Ini dari warga, ada kejadian pas sore-sore gitu, jam sekitar 3:30 lah. Katanya ada yang anak yang ya di sini ada kejadian tenggelam kayak gitu. Oke. Pas udah saya langsung ke sini ke TKP, saya mah cuman lihat yang satu orang aja yang udah dibawa ke ambulan ke rumah sakit. Ternyata itu yang kedua. Yang pertama udah jalan ke rumah sakit. Nah pas saya ke sini satu lagi, udah itu alhamdulillah selamat ya, itu yang 2 orang yang ke rumah sakit. Ya udah katanya, ya udah dari sini juga udah nggak ada apa-apa lagi, udah selamat semua katanya gitu, udah nggak ada lagi. Jam 4 gitu, jam 4. Nah namun tiba-tiba sekitar 5:30 gitu ya, di sini dihebohkan lagi, ada info dari pesantren ya, katanya 8 orang itu belum masuk kobong atau belum masuk sekolah, 8 siswa itu. Di sini kaget kan, wah kok banyak banget sampai 8 orang gitu katanya gitu ya. Nggak 1 atau 2 gitu. Itu kan ada jeda beberapa jam, dari jam 4, 5:30 lah kita dapat info di sini gitu. Ya di sini itu juga riweuh. Iya, panik lah Pak ya pasti ya. Gitu ya. Basarnas PMI juga udah pada kesini pas 5:30 itu. Nah di sini ya udah, di sini pas menjelang maghrib Basarnas sama warga lagi berunding, terus sama yang ngasih info ya barangkali sebelum di sini cari dulu di daratan, barangkali kemana yang 8 orang itu gitu, kita nyari di sini gitu. Ya udah pas lagi tiba-tiba lagi gini lagi berunding, ya muncullah satu dari sana. Tiba-tiba muncul siswa itu satu dari ujung situ. Iya, satu muncul. Ya udah, di sini lagi ngobrol gini, lagi berunding. Langsung aja tim dari Basarnas ke sana dibantu sama warga. Nah udah gitu, ya udah dari Basarnas kan nyerahin ke warga juga gitu. Ke warga juga, katanya yang biasa nyelam atau yang biasa ngobeng gitu, katanya siapa. Ya udah kita cari warga di sini yang bisa ngobeng gitu. Ya alhamdulillah warga di sini bisa terjun langsung, nyelam langsung gitu. Itu dari petugas nggak ada itu kan, cuman petugas itu ya nyiapin perahu aja. Kita di sini warga ya. Ini perlu dijelaskan, ini tim Basarnas itu nggak ada yang nyelam atau yang ngobeng, nggak ada itu. Masa gitu. Basarnas pakai pelampung mau, kan nggak bisa ke dalam gitu ya. Gitu, tapi ya
ini ya tim Basarnas juga ya kita kerjasama juga gitu ya. Itu yang pasti dijelaskan di sini itu warga kita yang ngobeng siswa yang nyelam ke dasar gitu, yang nyelamatin tim petugas cuma nyiapin perahu aja gitu. Gitu. Jadi yang menyelam itu ada berapa warga itu, Pak? Ya sekitar 20 orang ada. 20 orang? Kurang lebih lah. Jadi kedalaman sungai ini sendiri diperkirakan atau udah ada ini berapa meter itu kedalamannya, Pak? Ya kalau di pas tengah sini sih kan nggak rata gitu ya. Ya. Gitu kan posisi ini teh. Lebih teh pas tengahnya ya kurang lebih 3 meter lah. 3 meter. Kurang lebih gitu. Tapi kan saya nggak bawa meteran kalau di pasnya gitu. Oke. Jadi kalau menurut berita gitu kan ada beberapa warga yang menyelam, Pak. Nah, menurut penuturan atau menurut berita yang kita baca kan di dalam itu katanya siswa-siswa itu tergulung oleh pusaran air lah di dalam sana. Itu emang bener atau gimana itu, Pak? Nah ini emang ya saya juga baca gitu ya di media-media segala macam gitu, katanya ada pusaran ada apalah gitu ya. Emang ada sih ya, ada kalau air lagi kecil, ini kan lagi naik ya. Kalau lagi kecil emang ada sedikit, kalau lagi besar emang kuat banget. Soalnya kan dari sana aliran gini kan, ces gitu kan. Jadi pasti di sini gitu, pasti kalau lagi besar. Kalau lagi kemarin pas kejadian kan nggak segini, lebih apa namanya, lebih sedikit lah airnya, lebih lagi raat, lagi saat gitu. Iya, lagi surut lah. Lagi surut. Ya pusaran emang ada, tapi kalau airnya lagi besar gitu. Besar kan di sini tikungan banget gitu. Pasti muter di sini, pasti ada gitu. Ada lah, kemarin pas kejadian ada, cuman nggak begitu kuat. Begitu kuat gitu. Jadi kalau untuk sisa yang lain kan tadi Pak Ramdhani bilang kan muncul di sana 1 dan masih ada berarti ada berapa orang? 11 ya Pak, yang meregang nyawa lah ya di situ. Nah 1 berarti yang ke-8 yang sisanya itu diambil apa, muncul sendiri atau emang di obeng, di selam, nggak muncul itu. Nggak muncul di dalam sama warga aja, di selam, di obeng aja. Ada yang kena, ini ada pas mau nyelam ada kena yang kakinya gitu. Kena kaki, pas dikait sama kaki ya udah di atasin. Di dalam nggak kan tim Basarnas itu supaya muncul perahu dikuir-kuir, dikocek gitu kan. Dikocek tim dari Basarnas, nggak bisa muncul gitu si siswa itu. Jadi perahunya diputar. Diputar oleh petugas sebelum menyelam gitu sama warga, nggak bisa. Terus ya warga ya udahlah, obeng aja gitu, diselam aja. Ternyata banyak gitu, ada sekitar 10 yang udah nampol 1, berarti 10 lagi. Jadi tertahannya itu berapa lama di dalam air itu, Pak? Ya sore lah ya sekitar dari jam 4 yang itu yang selamat itu. Kalau misalkan waktu itu ada kabar dari sekolah masih ada yang tertinggal, insya Allah lah selamat semua. Gitu. Cuman ada jeda gitu ya, ada jeda pas udah 2 orang selamat itu katanya ya udah biasa lagi, warga di sini aktivitas biasa dah. Dikarenakan ya siswa itu udah selamat katanya gitu. Udah nggak ada. Ya udah ditanya sama pihak sekolah katanya udah nggak ada lagi katanya gitu. Padahal ada yang tertinggal di sini. Untuk awal mereka susur sungai itu diawali dari mana biasanya, Pak? Kok nggak ada pengawasan dari pihak sekolah atau panitianya lah yang mengadakan itu? Nah itu kalau mulainya saya kurang tahu ya. Pokoknya saya di sini kasih informasi pas di sini aja. Kalau pertamanya turun dari mana saya kurang tahu. Yang pasti anak-anak udah sampai sini. Itu juga saya bukan kata pemancing di sana, saksi kunci di sana. Dan pas kejadian ada yang mancing 4 orang gitu. Si Alpin itu, si Ayadi. Gitu. Jadi yang pertamanya itu Alpin, Yadi, terus ada 2 orang lagi temannya gitu. Oke, nanti kita coba
tanya langsung ke itu beliau kronologisnya Pak ya. Nanti bisa kita ditemenin Pak ya ke sana. Boleh. Ya. Nah, jadi teman-teman di sinilah ke-11 siswa itu meregang nyawa. Jadi kita turut berbela-sungkawa yang sebesar-besarnya buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Oke, Pak Ramdhani. Ya, jadi intinya mah menurut saya gitu ya. Anak-anak itu pas ke dalam nggak bisa berenang, udah gitu. Oh iya. Pas posisi ini lagi bergandengan tangan, yang satu mungkin terpleset sama yang dalam, nggak bisa berenang, minta tolong sama yang ini sama tangan, terus kan malah gitu. Oh gitu. Iya. Panik gitu Pak ya. Panik. Jadi intinya ya saya berkesimpul intinya ini anak-anak nggak bisa berenang pas masuk ke yang dalam gitu. Musibah lah ini, kecelakaan lah. Ya betul ya, kecelakaan Pak ya. Kalau untuk ini berita yang beredar ada juga Pak, kalau ini kan katanya sungainya emang angker. Wah, katanya gitu ya. Enggak ya. Jadi teman-teman di sini emang benar-benar murni kecelakaan, bukan dari mitos inilah. Itu gitu. hoax semuanya itu Hoax ya. Saya bantah sebantah-bantahnya bahwa sungai ini sumber kehidupan warga kami. Suka berenang di sini, suka mancing di sini sampai malam. Kenapa saya bisa katakan seperti itu, atau saya katakan enggak atau misteri segala macam, soalnya ini ya teman, ya sahabat kita, sahabat warga di sini sungai ini gitu. Nggak ada yang inilah itulah, nggak ada gitu. Bohong semua itu ya gitu. Untuk kasusnya sendiri sudah selesai atau masih berjalan Pak? Katanya sih lagi proses, lagi berjalan. Lagi proses ya. Ya. Oke, Pak, terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya. Ini kan udah beberapa kali lah, sebelumnya juga katanya sudah ada juga korban Pak ya. Dan ini untuk sebelumnya. Iya. Hoax juga jangan-jangan ternyata orang yang memberitakan itu. Hoax juga gitu, nggak ada korban paling ya udah selamat. Nggak ada yang. Menurut berita kan saya baca itu sebelumnya dahulu itu ada. Emang ya dahulu ini namanya kan Lewi Ili. Ya. Lewi Ili itu, nama Ili itu kan ini santri dari sini. Emang dulu sekitar tahun kata sesepuh di sini gitu ya. Oh emang iya. Mang Ili iya di sini. Jadi dinamainlah Mang Ili. Oh oke. Gitu. Jadi yang menurut berita yang dari salah satu media itu menulis bahwa sungai ini nama Lewi Ili ya, itu adalah nama dari yang tenggelam santri. Orang sini yang pesantren di utama di sini. Tapi bukan yang tenggelam di sini. Tenggelam. Oh, yang tenggelam, benar, Pak. Tenggelam namanya Ili. Mang Ili itu sekitar tahun 1950. Oh, gitu. Yang meninggal itu cuman itu aja. Dan terus sekarang ini yang 11 orang nggak ada lagi, paling ya selamat ya udah, paling ketolong itu adalah gitu. Oke. Nggak pernah ada yang aneh-aneh. Nggak pernah ada yang aneh-aneh Pak ya. Terus dari kejadian ini apa masih diizinkan untuk anak-anak beraktivitas atau anak-anak mengadakan kegiatan ekskul seperti itu Pak? Ya kalau dari sekolah ya kita menghimbau aja ya. Ya kalau bisa bawa surat rekomendasi dari yang ahli di bidangnya gitu. Maksudnya gini, ketika dari pihak sekolah mau ngadain kegiatan ke sini, terus ada minta izin ke warga di sini, ya kita tanya dulu mana surat dari rekomendasi yang udah ahlinya gitu. Bawa surat lah semacam gitu. Nggak cuman tangan kosong, cuman obrolan gitu. Takutnya ya seperti ini lagi gitu. Jadi ada pendampingan segala macam lah gitu. Oke, Pak Ramdhani. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Ramdhani. Nanti kita coba tanya ke warga yang ikut membantu evakuasi pada saat kejadian berlangsung. Ya. Nah, JPKers, itulah tadi wawancara langsung Jejak Backpacker bersama Pak RW selaku RW dari Kampung Dusun Wetan. Saya lupa lagi. RW 1. Oke. Ya.
Jangan lupa ikuti terus perjalanan Jejak Backpacker.